Kita akan coba update lagi Quick Count, tapi nanti kita akan ke informasi berikut. Pemirsa, terlebih dahulu bangsa Indonesia kembali menggelar pesta demokrasi untuk memilih wakil rakyat di parlemen dan presiden serta wakil presiden. Sejak diselenggarakannya pertama kali pada tahun 1955, Indonesia sudah menggelar 11 kali pemilihan umum dan berikut perjalanan panjang pemilihan umum di tanah air. Pemilihan umum telah memanggil kita, seluruh rakyat menyambut gembira. Hingga kini Indonesia telah menyelenggarakan 11 kali pemilihan umum. Pemilihan umum pertama dilangsungkan pada tahun 1955 karena belum siapnya aturan perundangan dan logistik dan konflik bersenjata. Diikuti 118 parpol, Partai Nasional Indonesia meraih suara terbanyak, diikuti Masyumi, NU, PKI, dan Partai Syarikat Islam Indonesia. Setelah pemilu pertama tahun 1955, pemilu digelar kembali pada 5 Juli 1971 di masa pemerintahan Presiden Soeharto. Diikuti 9 partai politik dan 1 organisasi masyarakat, suara terbanyak diraih Golkar, NU, Parmusi, PNI, dan PSII. Pada periode 1977 hingga 1997, pemilu digelar setiap 5 tahun sekali yang diikuti 3 peserta, yakni Golkar, P3, dan PDI. Ini terjadi setelah pemerintah dan DPR mengeluarkan undang-undang untuk menyederhanakan jumlah partai. Dalam 5 kali pemilu di masa ini, Partai Golkar selalu meraup suara terbanyak dengan lebih dari 62% suara, diikuti P3 dan PDI. Pemilu 1999 menjadi pemilu pertama pasca jatuhnya kekuasaan Presiden Soeharto. Di bawah kepemimpinan Presiden B.J. Habibie, jumlah partai peserta pemilu tidak lagi dibatasi. Namun dari 141 partai yang terdaftar, hanya 48 partai yang lolos verifikasi dan ikut pemilu 1999. Hanya saja ada 27 partai politik yang menolak menandatangani berkas hasil pemilu. Namun berdasarkan rekomendasi Panwaslu, Presiden kemudian mengesahkan hasil pemilu 1999. Pemilu 2004 menjadi pemilu pertama yang memungkinkan rakyat memilih presiden dan wakil presiden secara langsung. Diawali pemilu legislatif yang diikuti 24 partai politik, Golkar meraih suara terbanyak, disusul PDIP, P3, Partai Demokrat, PKB, PAN, dan PKS. Selanjutnya pemilu presiden putaran pertama diikuti 5 pasangan calon presiden dan wakil presiden. Dan setelah melewati putaran kedua, pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Yusuf Kala memperoleh suara terbanyak sekaligus ditetapkan menjadi presiden dan wakil presiden RI. Pemilu presiden tahun 2009 hanya berlangsung 1 putaran. Dari 3 pasangan calon, pasangan SBY Budiono meraih suara terbanyak hingga 60,8% dan dilantik menjadi presiden dan wakil presiden periode 2009 hingga 2014. Pelaksanaan pemilu tahun 2014 terdiri dari pemilihan legislatif untuk memilih anggota DPR, DPRD, dan DPD pada 9 April 2014. Pasangan Jokowi Yusuf Kala akhirnya terpilih sebagai pasangan presiden dan wakil presiden periode 2014-2019. Torehan sejarah baru akan tercipta 17 April 2019 besok. Untuk pertama kalinya pemilu legislatif akan dilakukan bersamaan dengan pemilihan presiden. Lalu apa saja perbedaan pemilu 2014 dan juga pemilu 2019? Berikut kami rangkum untuk Anda. Sejumlah partai baru menjadi pendatang dalam pelaksanaan pemilu 2019. Di tahun 2014, pemilu diikuti 12 parpol nasional dan 3 parpol lokal. Sementara pemilu tahun ini diikuti 16 parpol nasional dan 4 partai politik lokal. Partai nasional baru yang ikut serta dalam pemilu 2019 yakni Partai Garuda, Partai Berkarya, PSI, dan Perindo.
Sementara dari partai lokal ada Partai Aceh, Partai Sira, Partai Daerah Aceh, dan Partai Nangro Aceh. Ambang batas parlemen juga naik dari 3,5% di 2014 menjadi 4% di pemilu 2019. Ambang batas ini harus dicapai partai politik agar bisa menempatkan wakilnya di DPR. Sementara untuk daerah pemilihan bertambah 3 dapil dari wilayah Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, dan Nusa Tenggara Barat, sehingga total dapil tahun ini mencapai 80 daerah. Bertambahnya dapil juga berdampak atas penambahan kursi. Di 2014, kursi DPR mencapai 560. Sementara di pemilu 2019, kursi DPR mencapai 575. Metode penghitungan jumlah kursi DPR juga berbeda. Metode bilangan pembagi pemilih atau BPP tidak kembali digunakan. Dan tahun ini perhitungan kursi DPR menggunakan metode Senlang. Besaran dana kampanye untuk persorangan tahun ini pun dinaikkan menjadi 2,5 miliar dari sebelumnya hanya 1 miliar rupiah. Nah, itu dia sebagian perbedaan pemilu 2014 dan 2019. Satu hal yang sama, hanya dengan satu suara, Anda bisa berkontribusi dalam arah demokrasi bangsa kita. Elvira Karunisa, CNN Indonesia. Pemirsa, pada pemilu kali ini KPU menyederhanakan mekanisme penghitungan perolehan suara dan penetapan kursi pemilu 2014. Sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu, pembagian jatah kursi DPR dan DPRD diselesaikan di daerah pemilihan atau dapil. Ini berbeda dengan pemilu 2009 di mana pembagian kursi baru selesai di tingkat provinsi. Kita akan lihat grafiknya, pemirsa. Ya, di sini pembagian kursi di DPR, seorang calon legislator dinyatakan mendapatkan kursi jika perolehan suaranya lebih besar dari pembagian pemilih atau BPP. Lalu bagaimana cara menghitungnya? Ya, di sini ada langkah pertama di mana menghitung atau hitung jumlah total suara sah secara nasional. Dilanjutkan dengan langkah kedua adalah eliminasi. Eliminasi partai yang tidak mendapat minimal suara 3,5 atau 3,5% dari total suara yang sah nasional atau ambang batas parlemen. Ya, ini kita contohkan di mana misalnya total suara sah nasional adalah ada 100 juta. Di mana partai A 40 juta, dilanjut B 30 juta, C 20 juta, D 5 juta, partai E 3 juta, dan partai F, G, H, I, J ini kurang dari 1 juta. Nah, maka partai yang akan ikut dalam penghitungan selanjutnya adalah partai A, B, C, D, dan E, di mana partai di atas 1 juta. Selanjutnya langkah ketiga, di sini KPU akan mengalokasikan kursi yang tersedia ke partai-partai. Nah, di sini adanya misalnya kalau kita misalkan lagi ada 2 kursi yang tersedia di dapil, kita sebut saja dapil durian di sini, dan ada 7 caleg dari setiap parpol, maka akan ada parpol A, B, C, dan E. Di sini akan terlihat bahwa caleg 1 partai A ada 300 suara, caleg 2 partai A juga ada 8 suara, sementara caleg 3 dari partai yang berbeda yaitu partai B 120 suara, dari caleg 4 partai C 80 suara, dan caleg partai D 10 suara, sama dengan caleg partai 6 partai E maksud kami 10 suara. Nah, di sini maka BPP-nya adalah penjumlahan dari seluruh suara ini dibagi 2 kursi sama dengan 300 suara. Dan selanjutnya nanti tahap 1 alokasi kursi, total suara partai yaitu 380, yang kemudian total dijumlahkan antara 300 dengan 80 suara tadi menjadi 380, lalu total suara partai B, C, dan D serta yang E dijumlahkan menjadi seperti ini, sehingga total suara partai A 380 mendapat 1 kursi. Tahap 2 alokasi kursi dari sisa suara. Di sini terdapat bahwa sisa suara partai B 120 hingga mendapatkan 1 kursi lagi. Dari ini langkah keempat, langkah selanjutnya di mana partai tunjuk caleg untuk duduk di kursi. Di sini partai A dan B masing-masing mempunyai jatah 1 kursi untuk memilih calegnya, yaitu partai A dan B untuk mengurutkan caleg-caleg mana sajakah yang sesuai total suara mereka yang mendapatkan di dapil masing-masing.
Ya, tadi kita lihat perjumpaan suaranya di mana caleg dari nomor 1 Partai A mendapat 300 suara dan caleg dari nomor 2 Partai A 80 suara dan caleg 3 Partai B 120 suara. Dilihat di sini dari Partai A terdapat caleg nomor 1 memiliki suara yang lebih besar sehingga dari Partai A akan menunjuk caleg nomor 1 dan caleg Partai B akan menunjuk caleg nomor 3. Dan ini dia kesimpulannya adalah maka untuk dapil Durian dengan 2 kursi yang diperebutkan, caleg terpilihnya adalah caleg 1 dan 3. Dan untuk membagi kursi di DPRD ambang batas 3,5% tidak berlaku untuk DPRD provinsi maupun kabupaten kota. Dan artinya seluruh parpol yang memperoleh di sini adalah suara, beberapa pun suaranya akan diikuti pada pembagian kursi. Dan pemirsa, demikian grafik pembagian kursi di DPR. Sekarang kita masuk ke video tanggapan atau komentar. Tanggapan saya pada pemilu tahun 2019 menurut saya kurang efektif dan efisien dalam pelaksanaan pemilu yang menganut pemerintahan sistem presidensial karena menimbulkan berbagai permasalahan seperti konflik yang terus terjadi di antara berbagai kepentingan kelompok maupun individu, pemborosan anggaran dalam penyelenggaraan maraknya politik uang, politisi birokrasi, serta tingginya intensitas pemilu di Indonesia. Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia menganut sistem multipartai. Sistem multipartai adalah sebuah sistem yang terdiri atas berbagai politik yang berlaga dalam pemilihan umum dan semuanya memiliki hak untuk memegang kendali atas tugas pemerintah. Oke. Sekarang kita akan membahas perbedaan pemilu tahun 1999 dan tahun 2004. Kalau di video itu perbedaan pemilu tahun 2014, 2019 dan perhitungan kursi DPR dan DPRD. Jadi saya tidak akan menjelaskannya lagi. Sekarang kita akan membahas perbedaan pemilu tahun 1999 dan tahun 2014. Perbedaannya pada tahun 1999 dan 2004. Yang pertama, anggota KPU terdiri dari unsur pemerintah yang mewakili unsur parpol peserta pemilu yang kemudian membentuk Panitia Pemilihan Indonesia itu tahun 1999. Sedangkan KPU yang 2004 itu KPU terdiri dari unsur non pemerintah dan non partisipan. Yang kedua, presiden sebagai penanggung jawab pemilu itu tahun 1999, sedangkan 2004 KPU sebagai penanggung jawab pemilu. Yang ketiga, sistem pemilu proporsional dengan daftar tertutup itu 1999. Pada tahun 2004 sistem pemilu proporsional dengan daftar terbuka. Jadi kalau saya baca-baca dari artikel atau website, tahun 2004 itu adalah kebebasan masyarakat untuk memilih presiden secara langsung karena pendaftarannya terbuka. Kalau pada tahun 1900-an itu masih tertutup, mungkin hanya beberapa orang saja yang mengetahui. Oke, sekian dari saya tentang tanggapan dan komentarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.